Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Yusuf Ahmada. Pada video kali ini saya mau bahas soal-soal HOTS dalam bentuk akar. Nah, kebanyakan orang-orang tuh lihat soalnya tuh mungkin udah mau skip aja dah, susah gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin bisa loh dikerjakan dengan mudah. Nah, kali ini saya mau bahas cara-cara licik mengerjakan soal-soal HOTS dalam bentuk akar. Nah, seperti apa? Yuk simak penjelasannya. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Oke. Soal nomor 1. Di sini ada akar 22 dikali 23 dikali 24 dikali 25 ditambah 1 sama dengan titik-titik berapa. Nah, oke, kelihatannya susah kan? Kayak gimana nih cara mencari hasil akarnya gitu kan? Masa mau kita kalikan dulu 1, 1, 22 kali 23, 24, 25 terus tambah 1 masih di akar gitu kan. Padahal ketika tes mungkin kita nggak diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator, ya kan? Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Di sini kita lihat angka yang ada di dalam akar ini yang dikalikan adalah angka yang berurutan 22, 23, 24, 25. Nah, untuk mencari hasilnya, oke, kita perhatikan nih angka atau bilangan yang ada di tengah. Jadi yang ada di tengah, bilangan yang dikali ini kan 22 kali 23 kali 24 kali 25 ya kan. Yang di tengah itu ada 23 sama 24. Nah, untuk mencari akar ini kita cukup mengalihkan aja nih dua angka yang ada di tengah ini. Jadi 23 dikali 24, kemudian nanti hasilnya kita kurangi 1. Oke, jadinya sama dengan berapa nih? 23 dikali 24, kan 552 ya kan? Kemudian dikurangi 1, berarti hasilnya sama dengan 551. Oke, kalau nggak percaya nih, coba kita buktikan menggunakan kalkulator. Oke, coba kita buktikan nih ya. Jadi kalau ada akar 22 dikali 23 dikali 24 dikali 25 kemudian ditambah 1, maka hasilnya sama dengan 551. Sama kan? Oke, jadi kita bisa menggunakan cara cepat itu. Nah, loh, kok bisa? Nah, jadi di sini kita misalkan nih 22 dikali 23 dikali 24 dikali 25 tambah 1 di sini misalnya nih angka 22 ini kita anggap sebagai A misalnya. Jadi A nilainya adalah 22. Maka persamaannya berarti kan boleh kita tulis jadi A dikali A tambah 1 dikali A tambah 2 dikali A tambah 3 kemudian ditambah 1. Nah, kemudian dari sini ini kita kalikan satu-satu nih. A kali A kali 1, kemudian yang ini kita kalikan juga A plus 2 dikali A plus 3. Maka nanti persamaannya kan menjadi seperti ini. Jadi akar A kuadrat ditambah A, kemudian dikali A kuadrat, ditambah 5, tambah 6, kemudian tambah 1. Nah, yang ini kita kalikan lagi, A kuadrat ditambah A dikali A kuadrat ditambah 5A plus 6. Ini kalau dikali, maka persamaannya menjadi akar A pangkat 4 ditambah 6A pangkat 3 ditambah 11A kuadrat ditambah 6A ditambah 1. Nah, A pangkat 4 ditambah 6A pangkat 3 ditambah 11A kuadrat ditambah 6A plus 1 ini sama aja dengan A kuadrat ditambah 3A ditambah 1 kemudian dikuadratkan. Jadi persamaannya ini sama aja dengan akar A kuadrat ditambah 3A ditambah 1 kemudian dikuadratkan. Nah, kita ingat nih, kalau ada bilangan kuadrat kemudian diakar, maka hasilnya sama aja dengan bilangan itu sendiri. Jadi akar ini maka nilainya menjadi sama dengan berapa nih? Iya, A kuadrat ditambah 3A ditambah 1. Nah, dari sini angka satunya ini boleh nih kita ubah. Jadi A kuadrat ditambah 3A ditambah satunya boleh kita ubah jadi 2 dikurangi 1. Nah, sekarang A kuadrat ditambah 3A plus 2 itu kan sama saja dengan
A ditambah 1 dikali A tambah 2 gitu. Ini kurangi 1. Oke, jadi di sini kalau misalnya A-nya adalah 22, maka A tambah 1-nya kan 23, A tambah 2-nya 24, kemudian dikurangi 1. Makanya kita bisa menggunakan cara licik ini. Gitu. Oke, paham? Oke, kita coba nih untuk soal untuk angka yang lain. Kita gunakan cara yang sama untuk soal yang lain. Coba. Ada akar 51 dikali 52 dikali 53 dikali 54 ditambah 1 sama dengan berapa? Oke, kita gunakan cara nomor 1 tadi. Di sini kita cukup ambil angka yang ada di tengah, yaitu 52 dikali 53. Oke, kemudian hasilnya nanti dikurangi 1. Berarti nilainya sama dengan 27.756 maksudnya. Kemudian dikurangi 1. Oke, jadi hasilnya berapa? Iya, 2755. Oke, gitu. Coba kita buktikan menggunakan kalkulator nih. Jadi kalau ada akar 51 dikali 52 dikali 53 dikali 54 kemudian ditambah 1, maka hasilnya sama dengan 2755. Oke, terbukti kan? Oke, kita lanjut ke bentuk soal yang lain. Oke, di sini soal nomor 3 ada 88 dikali 90 ditambah 1 sama dengan titik-titik berapa? Oke, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Oke, menurut kalian ini termasuk soal yang susah atau soal yang mudah? Ya, tentunya ini adalah soal yang mudah, sangat mudah. Bagaimana cara mengerjakan soal ini? Oke, kita lihat di sini angka yang ada di dalam akar. Yang dikalikan adalah angka 88 dikali 90. Oke, 88 dikali 90. Nah, berapa sih angka yang ada di antara 88 dan 90? Ya, angka di antara 88 dan 90 itu adalah 89. Ya udah, berarti jawabannya adalah 89. Wah, kok gampang banget, tuh kan? Wah, oke, jadi ini soal yang sangat-sangat mudah. Oke, kalau kalian nggak percaya, kita buktikan nih menggunakan kalkulator. Jadi kalau ada akar 88 dikali 90 ditambah 1, maka hasilnya sama dengan 89. Oke, terbukti kan? Oke, nah lo kok bisa kayak gitu sih Pak? Gimana ceritanya nih, ya kan? Oke, jadi kita misalkan nih. Kita misalkan angka 89 ini adalah A. Kalau angka 89 ini kita anggap sebagai A, maka persamaan yang ada di soal ini, akar 88 dikali 90 ditambah 1, itu boleh nih kita tulis jadi akar A-1 dikali A plus 1 ditambah 1. Jadi kalau A-nya nilainya adalah 89. Nah, sekarang nih, ini akar A-1 dikali A plus 1 itu kan sama aja berapa? Oke, sama aja A kuadrat dikurangi 1. Oke, jadi tinggal akar A kuadrat dikurangi 1. Oke, min 1 ditambah 1 kan habis. Berarti tinggal sama dengan akar A kuadrat. Nah, akar A kuadrat berapa sih? Akar A kuadrat berarti nilainya sama dengan A. Nah, A-nya kan tadi sama dengan 89, ya kan? Oke, gitu. Nah, kita coba di soal angka yang lain. Oke, kita gunakan konsep yang tadi nih. Sekarang ada soal nomor 4, akar 2018 dikali 2020 ditambah 1. Oke, kita lihat sini nilainya. Yang dikalikan adalah 2018 dikali 2020. Angka yang ada di antara 2018 dan 2020 itu angka berapa? Ya, angka antara 2018 dan 2020 adalah angka 2019. Ya udah, berarti jawabannya 2019 gitu. Gampang kan? Oke, lanjut nih ke soal berikutnya, soal nomor 5. Oke, di sini ada
akar 15 dikali 19 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Bagaimana cara mengerjakan soal ini? Oke, ini juga termasuk soal yang sangat mudah. Konsepnya hampir sama dengan yang tadi. Cuma kalau yang tadi kan plus 1, kalau ini plus 4. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Oke, di sini kita lihat angka yang dikali yang ada di dalam akar adalah angka 15 dikali 19. Nah, 15 kali 19. Nah, antara 15 dan 19 itu ada angka berapa saja? Kan ada angka 16, 17, dan 18. Nah, angka yang tepat di tengah antara 15 dan 19 itu angka berapa? Iya, angka 17. Jadi jawabannya ya udah, jawabannya adalah 17. Wah, kok mudah banget itu, Pak? Iya dong, ya kan? Iya. Oke, kita buktikan nih menggunakan kalkulator. Oke, jadi kalau ada akar 15 dikali 19 kemudian ditambah 4, maka hasilnya sama dengan 17. Oke, terbukti kan? Nah lo kok bisa kayak gitu sih Pak? Gimana ceritanya nih? Oke, kita misalkan nih ya. Ini angka 17 ini kita misalkan dia adalah A. Kalau 17 adalah A, berarti 15 kan sama aja A-2. 19 sama aja A plus 2. Maka persamaan yang ada di soal ini boleh nih kita tulis. Berarti jadi ya akar A-2 dikali A plus 2 ditambah 4. Nah, A-2 dikali A plus 2 itu kan sama aja dengan A kuadrat min 4. Atau jadinya akar A kuadrat min 4 ditambah 4. Nah ini min 4 plus 4 kan habis. Berarti tinggal ya akar A kuadrat atau sama dengan A. Nah karena tadi A nya kita misalkan ini 17, jadi makanya dari hasil soal ini hasilnya sama dengan 17 gitu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 6. Oke, di situ ada akar 59 dikali 61 ditambah 78 dikali 82 ditambah 5 sama dengan titik-titik berapa. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Kita bisa menggunakan konsep-konsep yang sudah tadi kita bahas di soal-soal sebelumnya. Cuman di sini kita perhatikan nih. Di sini ada angka 5. Angka 5 ini boleh nih, angka 5 ini kita uraikan atau kita jabarkan, kita ganti menjadi 1 ditambah 4. Boleh kan? Boleh. Maka persamaan yang ada di soal ini berarti boleh nih kita tulis menjadi akar 59 dikali 61 ditambah 1, satunya dari ini, ditambah 78 dikali 82 ditambah 4 gitu. Nah sekarang ini kita gunakan konsep yang tadi pertama itu loh. Oke, 59 dikali 61 ditambah 1. Angka di antara 59 dan 61 itu angka berapa? Iya, ada angka 60. Oke. Nah, berarti boleh nih kita tulis jadi 60 kuadrat. Loh, kok Pak masih ada kuadratnya? Ya, karena di sini masih berada di dalam akar, maka masih kita tulis 60 kuadrat gitu. Kemudian di sini 78 dikali 82 ditambah 4. Angka tengah-tengah di antara 78 dan 82 itu angka berapa? Iya, ada angka 80, maka ini kita tulis 80 kuadrat. Sehingga persamaan ini boleh nih kita tulis jadi akar 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat, atau sama dengan akar 3600 ditambah 6400, yaitu akar 10.000. Jadi hasilnya sama dengan 100 gitu. Gampang kan? Gampang. Oke, kita buktikan lagi nih menggunakan kalkulator. Jadi kalau ada akar 59 dikali 61 kemudian ditambah 78 dikali 82 lalu ditambah 5, itu hasilnya sama dengan 100. Oke, jadi terbukti kan? Oke.
Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya, soal nomor 7. Sini ada akar 138 ditambah akar 28 ditambah akar 55 ditambah akar 71 ditambah akar 100 sama dengan titik-titik berapa. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Wah, kelihatannya rumit sekali kan, akarnya ada banyak sekali. Nah, tapi sebenarnya untuk mengerjakan soal ini itu sebenarnya nggak begitu sulit. Karena kita lihat nih, bagaimana sih cara mengerjakannya? Kita lihat dari angka yang paling belakang. Nah, di sini ini kan akar 100. Akar 100. 100 bisa nggak diakar? Bisa kan? Oke, akar 100 itu nilainya 10, ya kan? Nah, sekarang ini 10 ditambah 71. 10 ditambah 71 berarti kan jadi 81. Kalau diakar berarti jadi berapa nih? Akar 81. Iya, 9. Kemudian 9 ditambah 55. 9 ditambah 55 itu kan 64, ya kan? 64. Nah, berarti kalau diakar lagi berarti jadinya berapa? Iya, ada 8. Oke, 8 ditambah lagi sama yang depannya. 8 ditambah 8 ditambah 28. Kan berarti 36, ya kan? 36 kalau diakar lagi berarti nilainya jadi sama dengan 6. Oke, kemudian 6 ditambah sama depannya lagi. 6 ditambah 138. Ya, jadi 144. Nah, 144 berarti kalau diakar hasilnya berapa? Iya, 12. Oh, jadi jawaban dari soal ini nilainya adalah 12 gitu. Gampang kan? Jadi kita kerjakan dari belakang. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Jika akar X ditambah 1 per akar X sama dengan 2, maka nilai dari akar X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat ditambah 23 adalah berapa? Nah, di sini bagaimana cara mengerjakan soal ini? Di sini kita cuma punya informasi bahwa akar X ditambah 1 per akar X itu nilainya sama dengan 2. Nah, kemudian yang ditanyakan akar X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat ditambah 23 nilainya berapa? Padahal kita belum tahu nilai X-nya berapa gitu kan. Oke, langkah pertama yang kita lakukan di sini dari informasi yang kita punya ini kita kuadratkan dulu. Jadi akar X ditambah 1 per akar X sama dengan 2, ini kita kuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti jadinya berapa nih? Oke, akar X ditambah 1 per akar X. Kalau dikuadratkan kan jadi akar X kuadrat ditambah 2 dikali akar X dikali 1 per akar X ditambah 1 per akar X kuadrat. Itu sama dengan yang ruas kanan juga kita kuadratkan. 2 kuadrat kan jadi sama dengan 4. Nah, oke, sekarang ini kita hitung nih. Akar X kalau dikuadratkan kan berarti nilainya sama dengan X, ya kan? Kemudian di sini 2 kali akar X kali 1 per akar X. Akar X-nya boleh nih kita coret. Nah, oke. Berarti persamaannya tinggal akar X kalau dikuadratkan kan berarti sama dengan X. Ditambah yang ini tinggal 2. Kemudian ini 1 per akar X dikuadratkan 1 kuadrat 1 akar X kuadrat itu X. Oke. Berarti X ditambah 2 ditambah 1 per X nilainya sama dengan 4. Nah, di sini 2-nya boleh nih kita pindah ke ruas kanan. Jadi X plus 1 per X sama dengan 4 min 2. Atau X ditambah 1 per X nilainya berarti sama dengan 2. Nah, oke, sampai di sini udah selesai belum? Belum, karena yang kita butuhkan ini. Di sini X-nya kuadrat. Padahal ini belum kuadrat. Nah, terus langkah berikutnya bagaimana? Oke, ini kita kuadratkan lagi. Oke, kalau dikuadratkan berarti jadi X kuadrat ditambah 2 kali X dikali 1 per X ditambah 1 per X kuadrat. Itu nilainya sama dengan yang kanan juga dikuadratkan jadi sama dengan 4. Oke, ini X-nya boleh kita coret lagi. Berarti tinggal X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat itu sama dengan 4. 2-nya ini kita pindah ke kanan jadi min 2. Oke, berarti X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat itu nilainya sama dengan
2. Nah, ini kita substitusikan ke soal yang ditanyakan ini nih. Jadi, akar X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat plus 23 nilainya sama dan berapa? Nah, ingat ini. X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat itu nilainya sama dengan 2. Berarti ini jadinya sama dengan akar 2 ditambah 23 atau akar 25. Itu nilainya sama dengan 5. Jadi jawaban dari soal ini nilainya adalah 5 gitu. Gampang kan? Gampang, kelihatannya aja mungkin rumit gitu, tapi sebenarnya nggak susah-susah amat gitu. Nah, itu tadi beberapa cara licik mengerjakan soal-soal HOTS dalam bentuk akar yang kelihatannya saja susah tapi sebenarnya mudah. Oke, semoga bermanfaat. Saya Yusuf Ahmada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.